Baik, pada kesempatan ini kita akan wawancara tentang leadership untuk menjadi calon musyrifah di Ma'had Al-Jami'ah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Mas Mustafa Hussein Nasution Ustaz. Mustafa Hussein Nasution. Hussein Nasution. Ini Anta? Min Mandeling Natal Ustaz. Mandeling Natal ya. Baik Mustafa Hussein, di sini Ustadz bertanya tentang latar belakang mengapa Mustafa Hussein ingin menjadi musyrik. Terima kasih Ustaz. Jadi latar belakang kenapa Mustafa ingin mendaftar sebagai calon musyrif, yang pertama, Mustafa ingin mengembangkan kembali kemampuan bagaimana bisa berbicara di depan orang banyak, karena pada dasarnya Mustafa memilih jurusan pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari ini, yaitu pendidikan agama Islam, di mana prospek dari pendidikan agama Islam yaitu mengajar di sekolah-sekolah Ustadz. Jadi Mustafa ingin mengembangkan terlebih dahulu sebelum nanti di semester atas, ingin melatih bagaimana bisa berbicara di depan orang banyak, bagaimana Mustafa bisa mengontrol emosi dalam menangani nantinya para murid-murid Mustafa di suatu instansi tersebut. Karena dengan kita belajar dari sekarang dan mempersiapkannya sedini mungkin, akan bisa nantinya dapat mengaplikasikannya dengan baik. Kemudian kalau Mustafa lihat juga Ustadz, banyak juga dari abang-abangannya yang sudah belajar mati-matian terlebih bahasa, ibadah, dan lain sebagainya. Namun setelah keluar dari ma'had, banyak juga yang melupakan bahasa tersebut dan kendor terhadap ibadahnya Ustadz. Jadi Mustafa ingin di semester 1-2 kemarin belajar bagaimana bisa disiplin, dan sekarang ingin mengistiqomahkan semua peraturan yang ada di sini Ustadz. Baik. Ini jadi musyrik bukan perkara yang mudah ya, Hussein. Nah, Ustaz. Mustafa. Karena musyrik ini dibutuhkan jiwa kepemimpinan, leadership, dan juga bahasa, ibadah, Al-Quran, dan sebagainya. Baik, kemudian nanti ketika jadi musyrik pun tidak dibolehkan mengikuti organisasi apapun selama jadi musyrik, karena akan mengganggu kegiatan yang ada di asrama. Ya. Nah, Ustaz. Kemudian nanti kalau seandainya Mustafa diterima jadi musyrik di Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari ini, apa program yang akan di Quran agar mahasiswa yang masih kurang dalam membaca Al-Quran dia tuntas Qurannya, dan juga bagaimana untuk memperbaiki ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Yang pertama Ustaz, kan tujuan kita berma'had ini yang pertama menuntaskan baca Al-Quran. Hal yang pertama yang insya Allah Mustafa akan lakukan, yang pertama akan mengkader adik-adik sekalian, yaitu dengan cara dites satu-satu Ustaz. Mana yang dapat dikategorikan yang sudah mampu, mana yang dikategorikan yang menengah, dan yang terbata-bata Ustaz. Gunanya Ustaz apa? Karena kalau Mustafa pikir sendiri, jika memang Mustafa langsung menghandle yang 20 orang tersebut, kalau memang 20 nanti Ustaz adik kelasnya, mungkin agak susah. Dan juga di saat Mustafa menghandle yang satu, pasti yang lainnya akan main-main ke sana kemari. Jadi Mustafa ingin menjadikan adik-adik sekalian juga berkontribusi dalam mengajari kawan-kawannya, yang mana yang sudah bisa nanti membaca Al-Quran, mereka bisa mengaplikasikan bacaan mereka dan mengajari adik-adikannya yang sudah ibaratnya yang masih terbata-bata Ustaz. Dan Mustafa juga bisa membantunya di situ, yang di bagian yang menengah dan juga yang a'lanya Ustaz. Dan kemudian melakukan evaluasi terhadap segala hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian mungkin Ustaz di bidang disiplin ibadah, Mustafa akan insya Allah akan langsung membangunkan, menasehati, dan mengajak langsung kepada adik-adik sekalian untuk senantiasa beribadah dan juga senantiasa berlaku sopan terhadap sesama, terlebih kepada ustadz dan juga musyrifnya Ustaz. Baik. Kemudian nanti kalau seandainya ada anggotanya atau adik binaannya itu susah untuk
dinasihati. Dalam artian dia tidak berdisiplin dalam melaksanakan kegiatan di asrama. Apa yang akan Mustafa Hussein lakukan? Yang pertama sekali Ustadz Mustafa yang akan lakukan adalah menanyanya langsung apa yang menjadi penyebab mengapa dia melakukan hal tersebut. Karena kalau dipikir-pikir, kalau yang sudah remaja, cara menangani mereka adalah dengan cara berteman kepada mereka Ustadz. Tidak dengan memarahi atau bagaimana. Karena yang namanya sudah remaja, kita juga memberikan nasihat, pasti jenuh terhadap hal tersebut. Jadi berteman dengannya, menanyakan apa masalahnya, dan juga mencari solusi terhadap hal tersebut. Seperti itu Ustaz. Baik. Kalau seandainya sudah dinasihati, diarahkan, dibimbing, terus tidak ada perubahan, apa yang akan Mustafa lakukan? Sebagaimana Ustadz kita sudah mempunyai aturan di sini, mungkin Mustafa akan memberikan peringatan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jika memang hal tersebut masih terus dilaksanakan, maka mungkin Mustafa akan membuat perjanjian jika memang ia melakukan tersebut akan mendapatkan konsekuensi dan lain sebagainya. Baik, sekarang coba Mustafa praktekkan memberi pengarahan di depan adik-adik tentang disiplin dan juga motivasi adik-adik. Berdiri. Ya, silakan berdiri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan Allah akan menerangkan kepada adik-adik sekalian tentang disiplin belajar, disiplin sholat, dan lain sebagainya kepada adik-adik sekalian. Yang harus pertama kita lakukan di sini adalah adik-adik sekalian harus senantiasa mengikuti segala peraturan yang ada di sini, mulai dari bangunnya, sholatnya, dan yang paling utama bagaimana bisa menjaga sholat tersebut. Karena waktu kita di sini belajar dan berma'had ini hanya sekitar 1 tahun. Waktu yang 1 tahun tersebut hanya kita kategorikan waktu yang sedikit untuk belajar. Adik-adik sekalian harus berpikir bagaimana orang tua kita mengajari kita, memberikan kepada kita materi, memberikan kepada kita uang untuk kita mampu sekolah di sini. Adik-adik sekalian dituntut di sini menaati aturan, belajar dengan bagus, serta membuat orang tua adik-adik sekalian bangga. Karena di saat adik-adik sekalian meminta uang kepada orang tua, "Mak, uang segini untuk bayar uang makan," dan lain sebagainya. Orang tua tidak pernah mengeluh akan hal tersebut. Yang orang tua pikirkan, bagaimana caranya ia bisa memberikan apa yang dibutuhkan seorang anak untuk keperluannya. Dia tidak pernah mengeluh, uangnya belum ada. Pasti dia carikan. Mungkin dengan cara meminjam kepada kerabat-kerabat tetangga dan lain sebagainya. Jadi kita harus berpikir, uang tersebut orang tua kita dapat dari mana? Dengan cara bersusah payah. Apalagi di zaman sekarang ini. Sangat sulit sekali untuk mencari perekonomian dan lain sebagainya. Itu yang pertama untuk motivasi gimana caranya adik-adik sekalian untuk bisa belajar lebih giat lagi. Kemudian adik-adik sekalian di sini tidak ada bedanya. Mulai dari yang pesantren, mulai dari SMK, mulai dari yang SMA, semua sama saja. Yang pertama yang harus adik-adik sekalian tanamkan dalam diri adalah dia dan saya sama-sama saja. Yang menjadi bedanya siapa yang ingin belajar, siapa yang malas-malasan, dan siapa yang selalu taat terhadap aturan. Di saat adik-adik sekalian jenuh terhadap aturan tersebut, jangan khawatir. Kenapa? Apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti ada aturan. Kalau memang tidak mau diatur terhadap dunia ini, berarti salah terhadap pemikiran tersebut. Karena kalau kita pikir-pikir, makan saja punya aturan, sholat punya aturan, berarti hidup berma'had ini punya aturan. Di mana peraturannya tidak boleh membawa Android, rambutnya juga tidak boleh panjang-panjang. Kemudian, sholatnya juga harus selalu dijaga 5 waktu sehari semalam. Kalau bisa, di masjid secara berjamaah. Karena kalau kita pikir-pikir, di sini, di Ma'had Al-Jami'ah ini, kita tidak akan bosan. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman kita di sini. Ada yang berbasis alumni pesantren, alumni SMK. Jadi kita harus mampu menggabung chemistry antara teman-teman kita gitu. Contohnya ada temannya dari pesantren,
adik-adik sekalian harus bisa tahu apa sih keunggulan dari pesantren itu. Contohnya yang dari pesantren banyak yang menghafal Al-Quran, ilmu agamanya dalam. Berarti adik-adik sekalian harus bisa menggali potensi tersebut secara mandiri. Karena itu seorang mahasiswa itu bagaimana caranya dia bisa mandiri, kemudian dia bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya serta menemukan jati dirinya sendiri. Kemudian yang dari alumni SMA juga mungkin bisa belajar materi-materi umum kepada teman-teman yang di pesantren, mulai dari olahraga, yang dari pesantren kepada SMA tentunya olahraga, mungkin bidang-bidang umum dan lain sebagainya. Jadi kita di sini adalah keluarga, kita harus saling mengingatkan, saling membantu satu sama lain. Apapun masalahmu, jangan sungkan untuk bercerita kepada Allah sendiri. Karena di sini kita adalah teman, Allah adalah keluargamu, Allah adalah orang tuamu. Apapun masalahmu, jangan lupa untuk ceritakan, jangan pendam sendiri, karena setiap masalah pasti punya jalan solusinya, dan jangan pernah mundur dari Ma'had Al-Jamiah ini. Bukan perkara siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa bertahan dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti di lain waktu kita akan membahas hal yang lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.